Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Kali ini kita masuk ke pertemuan 13, analisa varian. Adapun tujuan materi kali ini kita diharapkan mengetahui situasi di mana kita akan menggunakan analisis varian. Yang kedua, kita memahami berbagai desain analisis varian. Ketika kita melakukan uji hipotesis faktor tunggal dan interpretasi hasil. Yang keempat, kita bisa melakukan dan menafsirkan pasca analisis varian, prosedur perbandingan berpasangan. Yang kelima, menyiapkan dan melakukan analisis blok acak. Yang seterusnya, kita bisa menganalisis dua faktor uji varian dengan hasil replikasi. Ini adalah tinjauan materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini, analisis varian atau ANOVA ya. Analysis of varian, ANOVA. Jadi ada ANOVA satu arah, backup acak ANOVA, atau nanti juga ada ANOVA dua arah. Nanti kita akan ada F-test, 2K parameters, F-test, dan Fisher List significant difference test. Kita masuk ke pertama, analisis varian satu arah. Kita di sini mengevaluasi perbedaan antara rata-rata tiga populasi atau lebih. Misalnya, tingkat kecelakaan untuk shift 1, 2, dan 3. Atau jarak tempuh yang diharapkan untuk 5 merek ban. Jadi asumsinya adalah populasi distribusinya normal, memiliki varian yang sama ya, sama-sama kecelakaan atau merek ban ya. Sampel diambil secara acak independen ya. Diambil secara acak dan independen, jadi tidak terkait dengan waktu yang lain, secara acak aja. Yang berikutnya desain lengkap acak. Jadi nanti akan ditugaskan secara acak dan nanti ada satu faktor atau variabel independen dengan dua atau lebih tingkat perbaikan atau perawatan, dianalisis oleh analisis varian satu faktor atau ANOVA satu arah. Disebut desain seimbang jika semua tingkat faktor memiliki ukuran sampel yang sama. Ukuran sampelnya sama ya, sama-sama 5 sampel diambil. Itu adalah ukuran sampel yang sama. Ini adalah hipotesis ANOVA satu arah, analisis of varian satu arah. H0-nya ya. H0-nya adalah I1 sama dengan I2 sama dengan 3 dan seterusnya. Jadi semua populasi adalah sama. Dan tidak ada pengaruh variasi di dalam grup. Jadi semua datanya sama. Semua bentuk grafiknya sama ya. Bentuk grafiknya sama, populasi sama. Yang berikutnya H0 ya. H0, not all of the population means awesome. Jadi tidak semua populasi sama. Nanti juga ada efek perbaikan atau perawatan. Tidak berarti semua populasi adalah sama, namun ada beberapa yang mungkin sama. Jadi tidak semuanya sama dan ada beberapa yang sama. Ini untuk HA ya. H0 atau HA. HA adalah H alternatif. H0-nya tadi I-nya sama semuanya, populasinya sama. H0 adalah tidak sama. Tidak sama. Semua adalah sama. Kalau di sini adalah sama ya. ANOVA satu faktor semuanya sama. Hipotesis 0 adalah betul. Tidak ada efek perbaikan atau perawatan atau yang lain-lain. ANOVA satu faktor, jadi H0 sama. Sekurang-kurangnya ada yang berbeda. Jadi kalau sekurangnya ada satu hal yang berbeda seperti ini ya. Seperti grafik ini. Yang berbeda. Jadi I3-nya tidak sama dengan I1 dengan I2. Berarti hipotesis 0-nya tidak betul. Harus ada efek perbaikan. Efek perubahan atau yang lain-lain yang perlu kita lakukan. Jadi kita akan membagi variasi
SST sama dengan SSB tambah SSB. SSE adalah total sum of square atau jumlah total kuadrat. SSB adalah sum square between adalah total kuadrat antara between. Kita kasihnya between sini ya. Kalau ini adalah total in between. SSB adalah sum of square within. Within adalah dalam ya. Jadi ada antara dan dalam. Jadi kalau kuadrat antara itu adalah between ya. Misalnya dia ada komunitas berbeda-beda. Ini komunitas pertama A, ini komunitas kedua B. Kalau antara ini berarti antara dua ya, A dan B ya. Berarti kalau di dalam A saja, dalam komunitas A saja. Jadi ST bisa disebut dengan total variasi, total. Jadi penyebaran kumpulan dari nilai data individual di berbagai level. Kalau between sample variation di antara tadi ya, di antara sampel, di antara kelompok. Berikutnya lah within sample variation yang ada di dalam data dalam tingkat faktor tertentu. Sekarang kita masuk ke total variasi. Oke, membagi variasi lagi ya. Total variasinya adalah variasi karena faktor SB dan variasi karena random sampel. Di antaranya adalah jumlah kuadrat antara, variasi antar kelompok. Kalau sini jumlah kuadrat dalam ya. Ini antara, ini dalam. Ini variasi dalam kelompok, ini variasi antara kelompok ya. Gitu ya, total variasi karena faktor, variasi karena random sampel. Ini di dalam ya. Sampelnya dalam populasi ada random. Ini adalah faktor yang berbeda populasi. SST sama dengan SB tambah SW. ST adalah sigma dari I K ya. I ini adalah populasi I, populasi I ya. K adalah jumlah populasi, berapa jumlah populasinya. N-nya adalah ukuran sampel, berapa jumlah sampelnya. Kita ambil dalam satu populasi itu berapa jumlah sampel. XIJ ini pengukuran dalam populasi. Jadi berapa dalam populasi itu X-nya. Misalnya dia ada 1, 2, 3 ya. Ini 250, 260, 270. Itu XIJ ya. XIJ-nya 1. Ini pertama ya. Nanti dikurang X. Ini adalah grand min ya. Ini adalah min dari 3 ini berapa rata-ratanya. Rata-rata berarti nanti 250 dikurang. Misalnya 260 ya. Dikuadratkan. Lebih kurang seperti itu. LST. Jadi ini ada grup. Ini masing-masing grupnya karena dia grup A, grup B, grup C. Nanti perbandingannya adalah X ini adalah seluruhnya ya. Seluruhnya nanti dari seluruh yang masing-masing grup ini dibandingkan. Ini dibandingkan ke rata-ratanya, ini dibandingkan ke rata, ini dibandingkan ke rata semuanya. Ini total variasi. Ini jumlah kuadrat antara ESB masih di dalam SSB-nya ya. Jadi jumlah kuadrat antara karena jumlah populasi, I-nya populasinya, N-nya adalah ukuran sampel. Berapa sampelnya? Kalau jumlahnya 5 berarti 5 di sini ya. Ini sama seperti tadi, kalau tadi ada 250, ini rata-ratanya X1-nya ya. Ini rata-ratanya 260 kuadrat tambah seterusnya. Ini rata-rata sampel ya. Ini grand min rata-rata semua nilai data dari semua yang kita ambil datanya.
Jadi ini frekuensi antar kelompok dia berbeda ya. Rata-rata satu rata kedua. Nanti ada MSB, variasi antar kelompok. Itu adalah SSB dikurang K kurang 1 ya. Oke, SBN tadi ya. X1 kurang X rata-rata dikuadratkan. Ini N2 dan seterusnya. Jadi nanti akan dibandingkan dengan ini ya. Rata-rata sampai secara keseluruhan. Jadi sekarang kita masuk ke jumlah kuadrat dalam ESW. Jadi STTSB tambah ESW ya. Jumlah kuadrat dalam tadi ada 2 tadi ya. Sebelumnya kuadrat antara ini ya. Ini kuadrat dalam. Ini adalah total variasi. Oke, ESW itu populasi dari K ini jumlah populasinya berapa. J ini adalah ukuran ya. N nya ukuran sampel, ini sama seperti tadi. Ini karena di dalam ini adalah rata-rata dari populasi kelompok 1. Kelompok 1 nanti kalau dia ada ABC, nanti rata-rata X1 ini berapa. Ini X2, X3 ya, rata-ratanya berapa. Ini di dalam A saja. Karena di sini ada jumlah kuadrat dalamnya. Ini variasi kelompok. Jadi nanti kalau variasi dalam kelompoknya adalah MSW tadi adalah variasi dalam kelompok. Mean square within variasi dalam kelompok. SW jumlah kuadrat within yang di dalam. N kurang K. SW lebih kurang seperti ini nanti ya. Jadi dibandingkan ke ini 1, 2, 3. 1 dibandingkan dengan X1. 2 dibandingkan dengan 2. 3 dibandingkan dengan rata-rata 1. Jadi semuanya dibandingkan di dalam kelompok itu sendiri ya. Dalam kelompok itu sendiri. Ini tabel ANOVA satu arahnya. Ya, tadi ada antara, ini dalam, antara adalah ESB, kalau dalam adalah ESW, degree of freedom-nya K kurang 1, ini N kurang 1, jadi kalau di total EST tambah ESB, jadi degree of freedom-nya N kurang 1. Kita tambah nih ya, ESC-nya adalah N kurang 1, MSB adalah tadi jumlah variasinya, SSB kurang dari degree freedom, ESW kurang degree of freedom, jadi faktor rasionya adalah NSB kurang MSW. Jadi ini adalah F rasio dari tabel ANOVA satu arah. Oke, kita coba ANOVA satu faktor F test analisis. Jadi ini H0-nya sama ya, sama. HA-nya, H alternatifnya sekurangnya ada 2 populasi rata-rata berbeda. F kita masuk ke statistiknya F MSB per MSW ya. MSW min kuadrat antara ini dalam ya, satu antara satu dalam. Degree of freedom-nya ini df1 df2-nya. F1-nya kurang 1, df2-nya N kurang K. Ada jumlah populasi, N adalah jumlah ukuran sampel, berapa buah sampel yang kita ambil. Kita interpretasi F statistik adalah rasio antara perkiraan variasi dan dalam perkiraan variasi. Antara perkiraan variasi dan dalam perkiraan variasi. Jadi antara dan dalam ya. Rasio harus positif. Jika df1k, df1 sama dengan k kurang 1 akan kecil biasanya, df2 dan kurang k akan besar biasanya.
rasio harus dekat dengan 1, maka H0-nya adalah betul. Kalau rasionya besar dari 1, berarti H0-nya adalah salah. Kita masuk ke contoh ANOVA 1 faktor F statistiknya. Kita ingin melihat perbedaan 3 klub goloh dengan menghasilkan jarak yang berbeda ya. Jadi ada 5 pengukuran, masing-masing kelompok ada 5 pengukuran 5 ya. Berarti N-nya ada 5. Jadi ini ada signifikannya ada 0,005. Apakah ada perbedaan dalam jarak rata-rata? Ditanya ini apakah ada perbedaan dalam jarak rata-rata. Kita ini ada scatter diagramnya, kita plot ke diagram di Excel dengan faktor jarak. Ini ada jumlah kelompok pertama 1, 2, 3 ya. Hasil pengukurannya kalau di kelompok 1, klub 1 ini X1-nya. Berarti di sini adalah 249 ya. X1-nya 249,2. Ini rata-rata X2 226,0. Rata-rata X3 205,8. Dan rata-rata secara keseluruhan 227,0. Itu ya diagramnya. Setelah kita dapat X1, X2, rata X3 dan rata keseluruhan. N1-nya sama dengan 2 sama dengan 3. Jadi jumlahnya lah N besarnya 15, K-nya adalah 3, degree of freedom-nya 3. Karena 3 kelompok ya. Oke, untuk SB ini kita cari dulu SB. Ini rumus SB ini N ya. Kali ini 249 ini adalah rata-rata kelompok 1 dikurang rata-rata keseluruhan. Rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok keseluruhan. Rata-rata kelompok 3, klub 3 ya, dikurang rata-rata keseluruhan. Jadi SB-nya adalah 6716. Jadi ini adalah antara kelompok ya. SB ini adalah antara kelompok. SW adalah dalam kelompok, within SW. Berarti ini klub 1 perhitungan pertama kurang rata-rata dari klub 1-nya kan. Rata-ratanya ini klub 1 juga, perhitungan kedua ini dikurang rata-ratanya dan seterusnya. Nanti masing-masingnya dibandingkan dengan rata-rata dalam kelompok masing-masing. Jadi dapat adalah 1119,6. MSB adalah jumlah perbandingannya ya. Mean square between rata-ratanya. Tadi kita dapatkan MSB-nya adalah 4716,4 dibagi dengan 3 kurang 1. 3 ini adalah K ya. Dikurang 1. Dapatlah 2358,2. MSB-nya 1119,6. Ini adalah N besar kurang K. 493. Nanti ada F rasionya. Rasio adalah MSB dikurang MSW. Dapatlah 25,275. Oke, solusinya berarti kalau H0 adalah semua rata-ratanya sama. Kalau alternatif tidak semua sama. Ini adalah signifikan levelnya 0,05. Degree of freedom pertama 2, degree of freedom kedua adalah 12. Oke, tadi ada kita dapatkan F rasionya 25,27 ya, posisinya di sini. Setelah kita cari signifikan level, F-nya dapat adalah 3,88. Posisi signifikan level di sini. Untuk signifikan levelnya 0,05. F-nya jadi 3,885. Jadi keputusannya kita menolak HO pada pada signifikan level 0,05. Karena di sini tidak, kalau kita di bawah 3,885 hasil ini ya. Ini kan rupanya 25 ya, jadi lebih besar dari 3. Berarti dia ada di daerah tolak HO. Berarti kita tolak HO. Dengan tolak HO berarti ada bukti setidaknya satu yang berbeda.
Jadi tidak semuanya sama. Ini dalam Excel kita bisa menghitungnya di Excel, Tools, Data Analysis, ANOVA, Single Factor, satu arah ya. Kita dapatkan nantinya F rasionya di sini. Ini F tadi ya, F dari signifikan level ya, 0,05, ini F rasionya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke prosedur Tukey-Kramer. Prosedur Tukey-Kramer ya. Di dalam prosedur ini kita akan diberitahu mana populasi yang sangat berbeda. Misalnya, rata-rata pertama sama dengan rata-rata kedua, tapi tak sama dengan rata-rata yang ketiga. Dilakukan setelah penolakan terhadap sarana yang sama dalam ANOVA tadi adalah analisis of variance ya, mengizinkan perbandingan yang berpasangan. Dilakukan setelah penolakan terhadap sarana yang sama dalam. Oke, ini ada ketika range kritik dari Tukey-Kramer ya. Rumusnya adalah Q lambda MSW tadi ya, dibagi 2, 1 per N1, NI ya maksudnya, ukuran sampel populasi I. Ini NJ, ukuran sampel dari populasi J. Ini mean square within tadi ya, MSW, W within di dalam. Oke, ini prosedurnya untuk kita contoh yang tadi, dengan ada klub golf tadi dengan jarak yang berbeda ya. Jarak berbeda, karena kita ada hitung perbedaannya. Ini adalah rata-rata yang pertama, rata-rata klub 1 ya. Klub 1 dikurang rata-rata klub 2. Ini rata-rata klub 1 dikurang klub 3. Klub 1 dikurang klub 2 kurang klub 3. Dia ada kalau ini perbedaannya adalah rata-rata absolutnya 23,2. Ini 43, ini 20. Jadi setelah itu kita tentukan key value dalam tabelnya. Nanti tabelnya akan diberikan dengan K dan NK derajat kebebasan untuk signifikan level tadi ya. TQ-nya adalah 3,37. QA-nya 3,37. Kita masuk ke rumus ketika range dari Tukey-Kramer. Q tadi kita dapatkan tadi ya. 3,37, MSW-nya 93,3 dibagi 2, 1,55, 1 per 5 ya. Ini jumlah sampel tadi ya. Yang pertama yang jumlah sampel yang kedua, ini 16,285. Jadi coba kita bandingkan. Kalau kita bandingkan dari masing-masing tadi 23, ini 43, ini 20. Berarti semua perbedaan rata-rata absolut lebih besar dari ketika range ya. Ini lebih kecil dari rata-rata absolut ini ya. Kecil. Oleh karena itu ada perbedaan yang signifikan antara setiap pasangan. Jadi nanti ada perbedaan yang signifikan antara setiap pasangan rata-rata pada tingkat signifikasi 5%. Jadi ada perbedaan ya yang signifikan antara setiap pasangan kelompok dari masing-masing klub tadi ya. Ini dari di Excel kita bisa klik PS Stat ini. Kalau belum ada mungkin dicoba di invert atau install dulu ya. Setelah itu multi sample test. Ini nanti ada Tukey-Kramer prosedur. Nanti kita dapatkan data yang seperti tadi ya. Sekarang kita masuk analisa ANOVA blok lengkap acak. ANOVA blok lengkap acak. Seperti ANOVA utara kita menguji rata-rata populasi yang sama untuk tingkat faktor yang berbeda.
Jadi kita akan menguji rata-rata populasi yang sama dengan tingkat faktor yang berbeda. Contohnya seperti tadi ya, datanya sama, rata-rata populasi yang sama, tapi tingkat faktor yang berbeda faktor nanti ya. Tapi kita ingin mengendalikan kemungkinan variasi dari faktor kedua. Faktor apa? Faktor pertama apa tadi ya? Mungkin pengukurannya, jaraknya, yang kedua faktornya apa? Digunakan ketika lebih dari dua faktor dapat mempengaruhi variabel independen, tapi hanya satu faktor yang menjadi faktor utama. Berikutnya faktor sekunder disebut blok ya. Faktor sekunder disebut, faktor yang kedua disebut blok. Total variasi jadi dibagi jadi 3 jadinya, karena ada faktor variasi blok acak tadi di ESBL. Sebelumnya kita sudah tahu ini ESB square, sum square between, ini sum square within di dalam ya. Ini sum square total variasinya, jumlah total variasi total kuadrat. Jadi ini adalah jumlah kuadrat dalam blok, ditambah di dalam blok atau dalam variasi yang kedua, variasi sekunder. Jadi jumlah kuadrat antara blok, ini rumusnya ESBL adalah sigma dari J ini adalah bloknya, B ini adalah jumlah blok. I ini adalah blok, B adalah jumlah blok, K ini adalah jumlah level. Apa levelnya? Ini rata-rata min. Kalau ini rata-rata dari blok yang kita tinjau, ini rata-rata dari keseluruhan. Jadi total variasi dibagi 3 tadi ya. ST tambah SB, SB ini dihitung karena mereka ANOVA satu arah. Ini SW ini kita hitung setelah ST dikurang ESB tambah ESBL. MSBL ini rata-rata kuadratnya blocking, ESBL per B1, MSB mean square between SB per K1, MSB mean square within ini between ya. Ini blocking jadi SW kurang K1 kali B kurang 1. Ini kita masukkan tabel variasi blok acak tadi. Blok acak di antara blok, antara sampel, antara dalam sampel. Antara sampel SP, dalam sampel ESW, blok ESBL ini degree of freedom masing-masing ya. Setelah total ST, degree of freedomnya N kurang 1. Ini MS, variasinya, jumlah variasinya, MSW. Jadi rasionya 2 nanti ya. MSBL kurang MSW atau MSB kurang, maksudnya MSBL per MSW, MSB per MSW. Ini kan jumlah populasi, B jumlah blok, N jumlah ukuran sampel, DF derajat kebebasan atau degree of freedom. Sekarang masuk ke blocking test. Ini sama tadi ya, H0 semua populasi datanya sama. Kalau HA atau alternatif, tidak semua rata-rata adalah sama. Jadi tidak semuanya sama. F-nya tadi MSBL per MSW. Blocking testnya DF1 adalah B kurang 1. DF2 K1 dikurang K1 kurang dikali B1. Dikali B kurang 1. Total H 0 adalah jika F besar dari F, jika F besar dari F alfa ya. Tetap tolak H0 jika F dari ini, hasil ini besar dari F alfa, dan tiada F alfa ya. Tes faktor utama ini juga H0 juga sama, tidak all means tidak semua rata-rata populasi adalah sama. Di F-nya ada MSB per MSW. Ini adalah min faktor tesnya, degree of freedomnya K1, DF1 K kurang 1, DF2 K1 kali B kurang 1. Jika
Sama juga tadi, tolak H0 jika F yang ini besar dari F lambda ya, bukan alpha, lambda, maaf tadi ya. Sekarang kita masuk ke Fisher Least Significant Difference Test. Ini untuk menguji rata-rata populasi mana yang signifikan yang berbeda. Signifikan yang berbeda. Jadi dilakukan setelah penolakan, ini yang berbedanya adalah rata-rata dari ketiga dilakukan setelah penolakan dengan cara yang sama dalam Nelson blok acak tadi ya. Menjadikan perbandingan pasangan. Ini adalah perbedaan rata-rata absolut antara ketiga. Jadi ada perbedaan ya. X3-nya berbeda dengan X1 dan rata-rata 1 dengan rata-rata 2 berbeda dengan rata-rata 3. Ini LSD-nya adalah Fisher Least Significant Difference Test ya. Least Significant Difference Test. Jadi T lambda kurang 2 akar dari MSW akar dari 2 kurang per B. MSW tadi data kuadrat dalam tabel ANOVA ya. B jumlah blok, K jumlah level dari faktor utama. T adalah nilai ekor atas dari student T distribution yang kita pelajari kemarin sebelumnya. Untuk lambda per 2. Dan K kurang 1 dan N kurang 1 derajat kebebasan. Di LSD-nya ini nanti kita bandingkan dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2, rata-rata 1 kurang rata-rata 3, rata-rata 2 kurang 3, dan seterusnya. Apakah ini besar dari LSD? Jika perbedaan rata-rata absolut lebih besar dari LSD, maka ada perbedaan yang signifikan antara pasangan rata-rata pada tingkat signifikansi yang dipilih. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya. Kalau dia ini besar dari LSD. Tapi kalau dia kecil tidak ada perbedaan. Kalau dia kecil dari LSD berarti tidak ada perbedaan signifikan. Tidak ada perbedaan signifikan. Oke. Ini ANOVA dua arah. Ini ada 2 atau lebih faktor penting pada variabel dependen, misalnya kefokusan karbonasi dan kecepatan pada saluran pada proses minuman dengan ada 2 faktor ya, atau 2 arah. Interaksi antara level yang berbeda dari 2 faktor ini, persen karbonasi dan kecepatan saluran. Asumsinya populasinya normal juga, memiliki varian yang sama, jenis sama ya. Pembotalan motor ringan, sampel acak independen diambil, jadi diacak diambil ya. Tidak terkait dengan waktu dan lain-lain. Ini ada 2 faktor ya. ANOVA 2 arah ini ada 2 faktor A dan B. Level dari faktor yang pertama tadi ya. Faktor yang kedua. Faktor pertama, kedua. Ini total dari semua spasi dari semua level. Jadi ST ini adalah jumlahnya adalah SA variasi karena faktor A, SB variasi karena faktor B, variasi karena interaksi A dan B. ESE ini adalah variasi yang melekat atau error. Masing-masing punya degree freedom yang berbeda. Kalau ini degree freedomnya adalah total variasinya, degree freedom adalah N kurang 1. Ini rumus-rumusnya bisa dibaca. EST sigma A di semua faktor, ini faktor A ya. Faktor A ini rata-ratanya. Ini rata-rata keseluruhan, ini rata-rata dari 1 aja. Keseluruhan, ini rata kelompok keseluruhan. Ini faktor A, ini faktor B ya. Ini B, ini A, ini dibalik-balik ya. Ini interaksi juga digabungkan A dan B. Ini N-nya, N aksen. Jumlah sampel N aksen ya. Ini errornya A, sigma A, juga sigma N aksen. Silakan dibaca saja. Masing-masing punya rata-rata ya. Dimana X rata-ratanya jumlah dari tadi ya. Sigma ini per ABN. N jumlah, kalau N aksen itu jumlah replika setiap sel ya. Dia ada jumlah replikanya. Ini salah satu adalah rata-rata dari faktor A.
Ini rata-rata faktor B. Ini XJ. Belum jelas ya. XIJ ini adalah dari rata-rata dari setiap sel. Ini perhitungan rata-rata kuadrat. Ini MSA min square faktornya. SSA kurang A kurang 1, ESB B kurang 1 per B kurang 1, SAB ini interaksinya, SAB kurang A per A1 kali B kurang 1 nih means errornya SE per N kurang AB. Ini adalah ANOVA dua arah, nen F-test statistik masing-masing ada rasionya. F-test statistik ini H0-nya sama, ini tidak sama. Kalau H alternatif, H0-nya sama, ini tidak sama alternatif. Ini F-testnya adalah MSA kurang MSE ya. Ini MSB per MSE misalnya. Tolak H0 jika F besar dari F lambda. Ini tolak H0 jika F besar dari F lambda. Ini H0, faktor AB tidak ada interaksi, mempengaruhi rata-rata respon. Faktor AB dan berinteraksi. Jadi tidak berinteraksi dan berinteraksi. Tolak H0 kalau di sini jika F sama dengan F lambda. Ini F testnya ya. Kalau F testnya ada MSAB per MSE. Ini tabel ANOVA dua arah. Ini jumlah kuadrat ESA-nya, ESB, ESAB, dan interaksi error, faktor A, faktor B ya. Ini masing-masing diagram derajat kebebasan degree of freedom-nya. Ini N kurang 1 adalah total dari degree of freedom, SA adalah ESA kurang per A kurang 1, MSB adalah ESB B kurang 1, MSAB interaksi ESAB per A kurang 1 kali B kurang 1, MSE yang errornya ESC N per AB. Jadi F statistik adalah MSA per MSE, MSB per MSE, MSAB per MSE. Ini MSE ini error tadi ya, yang error ya. Ini gambaran dari ANOVA dua arah F-test dengan derajat kebebasannya selalu bertambah ya. Selalu bertambah, totalnya kesalahan, faktor A, faktor B, dan interaksi ya. Error, faktor A, faktor B, dan interaction. F-test selalu sama, tapi pembilang berbeda. Jumlah kuadratnya selalu bertambah. ESE tambah ESA tambah ESB tambah ESAB. Error, A, faktor B, dan interaksi. Contoh nih, grafik ada interaksi dan tidak ada interaksi ya. Tidak ada interaksi berarti faktor masing-masing faktornya tidak ada interaksi ya. Jadi tidak ada bersinggungan. Jadi tidak interaksi ini. Kalau ini ada bersinggungan ya. Ini bersinggungan di sini, di bersinggungan di sini ada interaksi masing-masing faktor. Jadi kesimpulannya kita bisa menjelaskan analisis varian satu arah, logikanya apa, asumsinya apa, F-testnya seperti apa caranya, bagaimana prosedur Tukey-Kramernya. Setelah itu desain blok yang kedua, desain blok acak, ada F-test dan ada Fisher Least Significant Level, ada LSD tadi ya. Ada LSD untuk beberapa perbandingan. Setelah itu kita bisa menjelaskan analisis varian dua arah dan efek utility dari berbagai faktor interaksi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui komentar dari video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.